Oke, Bapak Ibu sekalian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, selamat sore. Untuk kegiatan kita kali ini adalah, kalau kegiatan resminya mah sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas SMA Negeri 7 Bekasi yang akan kita mulai Senin besok. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan ini mohon izin saya lakukan record untuk bisa ditayangkan bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa hadir dalam kesempatan ini. Karena sebelumnya saya mohon maaf juga, acaranya kesannya dadakan, di mana hari Minggu jam 1 siang gitu kan. Ada yang masih di gereja barangkali, ada di tempat lain yang kadung sudah diagendakan sebelumnya acaranya itu. Tapi tidak apa-apa, tujuannya adalah bahwa dalam kondisi seperti ini, biar kita sama-sama enaknya. Besok kan sudah masuk, kalau anak kita itu kan mulainya bukan hari Senin ya kebetulan ya. Untuk kalau kelas 2, kelas 10 itu tidak hari Senin tapi hari Rabu ya. Hari Rabu, 3 hari ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan kemarin sudah saya share tentang aturan-aturan berkaitan dengan bagaimana caranya kita melakukan kegiatan tatap muka di sekolah yang terbatas ini. Nah, mudah-mudahan semua sudah dibaca ya. Kita mau langsung diskusi atau saya jelaskan lagi atau bagaimana nih Bapak Ibu sekalian? Saya butuh jawaban. Dijelaskan lagi. Lupa yang mau dipencet. Oke, kalau gitu saya jelaskan. Bapak Ibu perhatikan di HP-nya atau di laptopnya. Ini saya share. Nah, di sini ini adalah kelihatan ya tulisannya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada standar operasional prosedur pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di lingkungan SMA Negeri 7 Bekasi. SOP ini atau standar operasional prosedur ini harus difahami semuanya dan disepakati dan diikuti, baik itu oleh peserta didik, oleh siswa, oleh Bapak Ibu guru, oleh tenaga kependidikan, staf tata usaha, juga kepada seluruh orang yang masuk di SMA 7. Bapak-Ibu sekalian, jadi SOP yang pertama untuk masuk di lingkungan SMA 7 Bekasi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu wajib menggunakan masker. Ini semua orang yang masuk ke SMA 7 wajib menggunakan masker. Kemudian bagi yang tidak menggunakan masker itu akan langsung disuruh balik kanan, disuruh pulang, atau pokoknya tidak boleh masuk SMA 7. Kalau itu pada murid, ya sebaiknya sebaiknya juga harus pulang, karena untuk kedisiplinan kita semua. Makanya pastikan besok ketika Bapak Ibu nganter putra putrinya ke sekolah, misalnya sampai lupa membawa masker, ya harus balik lagi pulang. Jadi jangan sampai tidak membawa masker. Kemudian itu juga berlaku untuk semua warga sekolah, bukan hanya murid, juga guru, juga TU, juga satpam, juga semuanya. Semua yang masuk ke SMA 7 termasuk orang tua murid yang mengantarkannya pun harus menggunakan masker. Ya, kemudian memasuki lingkungan sekolah itu harus menggunakan cuci tangan dulu, semprot disinfektan dulu dan lain sebagainya. Seluruh warga sekolah atau tamu bagi yang menggunakan kendaraan roda 4 itu harus dibuka jendelanya. Tapi kami sekolah menghimbau kalau besok Bapak Ibu nganter anaknya itu menggunakan mobil,
maka disarankan tidak masuk gerbang sekolah. Jadi langsung drop di depan gerbang, Bapak Ibu langsung lurus, masuknya itu langsung lurus, nanti di depan itu ada jalan mendut, belok kanan, nanti keluar sudah jalan raya. Sehingga tidak perlu putar balik. Nah, itu untuk memperlancar jalannya arus lalu lintas di sekitaran SMA Tugu, terutama di depan gerbang sekolah. Itu Bapak Ibu sekalian ya, kalau motor putar balik gampang, tapi kalau mobil kan susah. Makanya caranya jalan lurus. Jalan lurus, nanti di depan itu kira-kira 100 meter itu ada jalan belok kanan, itu jalan mendut. Nah, ya kayak gang begitu tapi lumayan besar kok. Kayak gang begitu, nanti lurus saja nanti tembus jalan raya. Itu Bapak-Ibu sekalian ya. Kemudian bagi yang para siswa yang masuk sekolah, pokoknya seluruh yang masuk sekolah itu melalui cek suhu tubuh. Nah, bagi yang suhunya di atas normal berarti akan dikondisikan tidak langsung bisa masuk. Ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Kemudian apabila di antara warga sekolah atau tamu ini sudah tadi yang lebih dari 38 derajat, maka tidak boleh masuk, tapi dikondisikan. Kemudian seluruh warga atau tamu yang membawa kendaraan diperbolehkan memarkir kendaraan sesuai dengan tempatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada yang mau join kayaknya. Sebentar Pak, nah ya saya join dulu. Oke. Sebentar saya stop sharing dulu karena terus ada yang joinnya. Oke, saya ulangi joinnya lagi. Ini Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke poin ke-8. Bagi seluruh warga sekolah yang tidak menggunakan kendaraan wajib mencuci tangan langsung pada wastafel dengan menggunakan sabun. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dekat gerbang sekolah atau di pos satpam itu ada tempat cuci tangan. Kemudian di depan kelas itu juga ada tempat cuci tangan. Di dalam kelas juga ada tempat cuci tangan. Ya, jadi kalau nanti murid-murid kita itu datang diantar oleh orang tua atau naik menggunakan angkot, itu ya cuci tangan dulu setelah melalui termogan ya, setelah dicek suhu tubuh. Nah, di sini kami mohon kalau bisa sih jangan naik angkot, kalau bisa sih diantar. Tapi kalau kondisi terpaksa ya Pak boleh buat. Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian lanjut, nah ini secara grafisnya begini. Kemudian lanjut, standar operasional prosedur pada saat proses belajar mengajar. Nah di sini tetap nanti akan kami bentuk regu piket ya. Piket ini walaupun SOP-nya sebetulnya 15 menit sebelum bel masuk berbunyi, petugas piket kelas membersihkan kelas. Cuman kemarin kita kesepakatannya bahwa nyapunya sebelum pulang sekolah. Ya, nyapunya, ngepelnya itu sebelum pulang sekolah oleh siswa. Nanti nyemprot disinfektan itu dilakukan oleh petugas sekolah. Jadi nanti setelah semua peserta didik dan guru pulang keluar dari kelas itu, kondisi ruang belajar sudah bersih, maka nanti petugas sekolah akan melakukan fogging sanitizer. Jadi sekolah itu punya alat penyemprotnya itu bukan penyemprotan yang cair, tapi penyemprot yang asap. Ya, penyemprot yang asap ini tidak
tidak berbau ya, tidak mempengaruhi, sehingga kalau anak-anak sudah pulang kita semprot maka besok pagi itu langsung sudah siap digunakan. Cuman saya berpesan kepada Bapak Ibu, nanti anaknya itu dibekelin tisu basah ya, tisu basah sama hand sanitizer, tetap ya, hand sanitizer yang kecil itu kan ada tuh. Nah, jadi dengan tisu basah itu digunakan untuk untuk mengelap tempat duduk masing-masing. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, nanti Bapak Ibu sampaikan juga ke anaknya bahwa tempat duduknya itu tidak boleh pindah tempat. Ya, tempat duduk itu tidak boleh pindah tempat, artinya kalau ini siswa nomor absen ganjil, nomor absen ganjil ini yang nomor ganjil, misalkan duduknya kita atur, nanti kami akan share denahnya kepada peserta didik, kepada siswa, duduknya sebelah kiri. Hari ini kiri, besok kalau hari Jumat masuk lagi, ya duduknya di kiri itu lagi. Berarti yang sebelah kanan itu kepunyaan siswa nomor genap. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor genap. Jadi seperti itu dilakukan terus-menerus. Nanti kalau pekan besok itu yang nomor ganjil masuk 2 kali, yang genap sekali, maka pekan berikutnya yang nomor genap masuk 2 kali seminggu, sepekan, kemudian nomor ganjilnya sekali. Jadi saling gantian gitu, sehingga mendapatkan jumlah hari yang sama masuk sekolah dalam 2 pekan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kami para guru juga diwajibkan menggunakan masker saat berada di dalam kelas. Bahkan kami tidak boleh banyak berinteraksi dengan para murid. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan zaman dulu sebelum pandemi. Kita harus banyak berinteraksi dengan murid. Nah, sekarang ya, tidak terlalu banyak interaksi. Bahkan kami saat pembelajaran nanti akan kita lakukan secara 2 sistem, satunya yang di kelas, satunya lagi yang dari rumah. Jadi yang dari rumah tetap mengikuti secara online, yang di sekolah tetap mengikuti secara offline. Kemudian kita semua pendidik dan peserta didik juga harus mencucikan tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk kelas. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kelas itu sudah, dan di depan kelas ya, itu sudah disediakan bak cuci tangan. Nah, cuman sekolah sengaja tidak menyediakan lap tangan, karena kalau disediakan lap tangan, maka nanti lap tangan akan dipakai rame-rame. Nah, menghindari itu, maka lap tangan upayakan dibawa dari rumah, sehingga setelah cuci tangan pakai sabun basah, maka harus dilap menggunakan lap yang sudah dibawa dari rumah. Ya. Ini nomor 2.5, peserta didik duduk sesuai nomor absen yang tertera pada meja dan tidak diperkenankan berpindah tempat. Nah, ini nggak boleh. Peserta didik saat berada di kelas tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan lawan bicara. Pendidik dan peserta didik menggunakan sepatu atau alas kaki saat keluar kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi gini, besok itu saat belajar, ketika masuk kelas, peserta didik itu tidak boleh membawa sepatunya masuk. Ya, tidak boleh membawa sepatu masuk. Jadi sepatunya ditaruh di luar, nanti kami sosialisasikan dengan anak-anak. Ditaruh di luar, dijejer rapi, kemudian masuknya menggunakan sendal yang ada di dalam. Jadi besok itu tolong siswa-siswinya ketika sekolah selain membawa memakai sepatu, juga membawa sendal untuk di dalam ruangan. Jadi biar dalam ruangan itu tidak nyeker Bapak Ibu. Jadi di dalam itu menggunakan sendal, tapi sendal sendiri, nggak boleh saling tukar. Sendal itu tidak boleh keluar ruang kelas. Jadi begitu sudah masuk, nanti udah selesai, kalau mau pulang ditaruh di laci, dipasikin, taruh lacinya masing-masing, besok dipakai lagi gitu. Jadi sendal tidak boleh saling pinjam, tidak boleh pula keluar kelas. Jadi kalau di luar menggunakan sepatu, begitu di dalam kelas menggunakan sandal. Jadi kita selalu menggunakan alas kaki.
Itu aturannya. Jadi itu aturan yang disepakati oleh bukan hanya SMA 7, tapi sebetulnya itu yang dikeluarkan oleh pihak pemangku kebijakan berkaitan dengan penanggulangan COVID. Kemudian durasi pembelajaran itu tidak lama Bapak Ibu, jadi besok itu pulang sekitar jam 11.15 sesuai jadwal harian kita selama ini. Cuman memang nanti sebagian itu belajarnya di sekolah. Kita belum memberlakukan jadwal yang pulang jam 15:15. Ya. Kemudian peserta didik kegiatan belajar mengajar di kelas sepertiga dari jumlah didik kelas yang sesungguhnya. Jadi kalau murid kita itu 1.000 lebih, itu peserta didik yang masuk itu hanya sekitar 300-an Bapak Ibu. Jadi makanya ketika kelas 10 masuk bareng kelas 12 misalnya, maka kelas 11-nya off semuanya di rumah, belajar dari rumah. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan jadi hanya yang sekolah itu hanya sepertiga dari jumlah peserta didik yang ada. Demikian pula gurunya juga tidak 100%. Seperti saya ngajar kelas 10. Berarti saya ke sekolah itu hanya yang pas ada kelas 10. Ngajar saya dari sekolah, tapi peserta didiknya atau siswanya itu ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Ya, ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Nah, kami melakukan pembelajaran tetap menggunakan dua sistem, yaitu daring dan luring. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian peserta didik diperkenankan untuk makan atau minum di kelas. Nah, ini berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Tolong, karena besok itu kan siswa sudah sampai sekolah itu paling lambat pukul 6.30. Karena pukul 6.30 itu kita kegiatan intak, ya, pembinaan keimanan dan ketakwaan. Untuk yang Islam kelas 10 itu, kalau yang kelas 12 itu di dalam masjid, untuk yang kelas 10 di lapangan di lapangan basket. Untuk yang non muslim baik Kristen maupun Katolik itu di lapangan bawah. Jadi kita ada tempat untuk pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di masjid, di lapangan basket, dan di lapangan bawah. Jadi kita terpisah 3 tempat, ditambah nanti di rumah masing-masing bagi yang belajarnya melalui online atau melalui daring. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan pembinaan keimanan ketakwaan masih tetap jalan. Kemudian berkaitan dengan makan minum tadi, dimohon kalau tidak sempat sarapan di rumah karena berangkatnya pagi, dimohon dikasih bekal. Jadi terutama minum wajib bawa. Nah, minum itu jangan dibawa yang beli dari warung. Di sekolah kantin tutup Bapak Ibu. Kantin sekolah tidak buka dan peserta didik juga tidak boleh keluar gerbang untuk beli makanan. Maka pastikan kalau nggak sarapan dari rumah dikasih bekal. Syukur-syukur sampai dengan makan siang ya. Walaupun jam 11:15 sudah pulang, tapi kalau misalkan untuk persiapan saja tidak apa-apa. Jadi menggunakan lunchbox, menggunakan kotak makanan yang dibawa dari rumah, kemudian menggunakan botol yang dari rumah seperti ini misalkan. Jangan menggunakan, kalau saran kami dari sekolah, jangan menggunakan botol kemasan, tapi gunakanlah botol minuman yang kita bisa pakai berkali-kali atau tumbler itu ya, sehingga kita hemat atau mengurangi sampah plastik. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi selama di sekolahnya nanti tidak ada istirahat ya Bapak Ibu. Jadi masuk setelah ngaji, setelah pembinaan keimanan ketakwaan, masuk kelas masing-masing langsung belajar dari pukul 7.30 sampai pukul 11.15. Itu nggak ada istirahat. Keluar pulang. Itu untuk menghindari kerumunan. Soalnya kalau nanti ada istirahat terus mereka bermain-main, ngumpul, nanti itu yang kita tidak inginkan. Kemudian kewajiban siswa nanti sebelum pulang sekolah membawa sampahnya masing-masing, taruh di luar, kemudian yang piket nyapu. Ya Bapak Ibu sekalian, itu untuk kegiatan pembelajaran. Ini alurnya seperti ini. Kemudian
Ini kalau rapat, kenapa rapat itu kita sangat jarang rapat itu karena menghindari kerumunan. Berkaitan dengan itu, hari ini kita hanya bisa secara online untuk melakukan sosialisasi. Nah, kemudian SOP kehadiran pendidik. Ini buat kami juga ada SOP-nya yang tidak jauh beda dengan siswa tadi. Kita tidak boleh berkerumun, selalu mengikuti standar kesehatan penanggulangan COVID. Ini Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk murid tadi udah jelas ya. Kemudian nanti kalau jadwalnya, kemudian untuk masuk sekolah, denah juga udah kami sampaikan ke siswa. Kalau ada siswa yang bawa kendaraan bermotor, begitu masuk gerbang, yang sebelah kiri pos satpam, ya, gerbang masuk kiri itu parkir untuk wanita. Jadi anak-anak sekolah yang perempuan parkirnya sebelah kiri pos satpam, kemudian sebelah kanan pos satpam yang di depan kelas yang naik itu adalah parkir untuk yang laki-laki, siswa laki-laki. Itu Bapak Ibu ya. Nanti itu berkaitan dengan parkir. Nah, selama kegiatan makan dan minum di sekolah, ini yang kita harus tekankan kepada anak-anak kita. Walaupun teman kita membawa makanan yang enak dan kita pingin, tapi tidak boleh saling tukar Bapak Ibu ya. Ini untuk meminimalkan risiko. Bukan kita ngajarin pelit, bukan kita ngajarin tidak boleh berbagi, bukan. Tetapi kita menjaga protokol kesehatan. Kita mengikuti protokol kesehatan, jangan sampai kita terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan, jangan sampai nanti ada salah persepsi ya, bahwa timbang mau ini aja nggak boleh, minta nggak boleh. Kita kan biasa saling berbagi, bukan begitu maksudnya. Itu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan aturan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana besok masuk sekolah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, ada usulan-usulan yang akan disampaikan, dipersilahkan untuk menyampaikan. Di sini kita ngobrol bareng, biar kita itu sama-sama nyaman besok anak-anak kita sekolah, biar sama-sama pokoknya berhasil demi anak-anak kita semua gitu. Ya, monggo yang mau punya usul, yang mau disampaikan, silahkan berkaitan dengan kayak apa dan bagaimana besok anak-anak kita ini sekolah. Monggo silahkan yang mau usul, mau bertanya, menyampaikan pendapat berkaitan dengan pelaksanaan besok atau berkaitan dengan sekolah. Pokoknya masih seputar sekolah kita, nggak masalah lah kita bicarakan di sini. Mumpung kita ketemu. Soalnya nanti kalau nunggu ketemunya saat bagi rapot, di masa pandemi ini kalau saya bagi rapot tidak pakai ngobrol Bapak Ibu. Kalau bagi rapot pokoknya begitu datang saya kasih pulang. Sehingga kalau mau nanyain, mau ngomongin masalah anak saya bagaimana besok dan kedepannya bagaimana, nah itu juga boleh diobrolkan sekarang, biar kita mumpung ada kesempatan untuk bicara. Monggo silakan yang mau usul, yang mau tanya, yang mau berpendapat silakan. Ya, monggo Bu Retno, silakan. Ya. Assalamualaikum. Mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum semuanya. Maaf, saya hanya mau bertanya saja Pak. Untuk anak-anak besok kira-kira ada kegiatan, maksudnya cek suhu nggak gitu? Cek suhu tubuh. Iya. Cek suhu tubuh akan dilakukan. Jadi sudah disiapkan petugas untuk melakukan cek tubuh menggunakan termogan. Nanti akan kita bagi tempatnya di mana, begitu masuk akan kita atur, dan kita juga langsung evaluasi harian. Jadi misalkan karena ini kan baru pertama kali mulai dan langsung jumlahnya lumayan banyak, ada kelas 10 itu 10 ruang kelas yang dipakai, kelas
11 itu berarti separuhnya 19 ruang kelas yang dipakai. Makanya kita juga selalu mengadakan evaluasi. Makanya kalau ada evaluasi dari orang tua murid pun kami welcome, silakan gitu. Nanti yang jelas untuk cek suhu kita ada. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Oke. Silakan yang lain, ibu-ibu yang lain. Pastikan ya. Bawa bekal. Selamat siang. Selamat siang, silakan. Saya mau nanya, besok kan yang masuk itu kelas 10 tidak ada di jadwal, apakah tetap belajar online? Untuk hari Senin itu kan yang masuk sekolah itu kelas 12 separuh, yang kelas 11 juga separuh, kelas 10-nya semuanya belajar dari rumah. Ya. Jadi gini, online. Betul. Jadi gini Bu, selagi misalnya nih kelas 10 pun nanti kan kita kan jadwalnya hari Rebo ya. Nah, hari Rebo itu jadwalnya kelas 10 nomor ganjil. Ke sekolah nomor ganjil. Nah, yang nomor genap itu belajar tapi dari rumah. Materi yang diajarkan yang di sekolah dengan yang dari rumah sama. Makanya kami mohon bantuan kepada para orang tua murid, terutama yang tidak bekerja ya, artinya di rumah gitu. Terutama yang di rumah agar ikut mengawasi anak-anaknya, jangan sampai mentang-mentang tidak berangkat ke sekolah, di rumahnya nggak mau belajar, buka HP, buka laptop, sehingga seolah-olah kosong gitu. Padahal sebetulnya kita belajar dari rumah belajar, dari sekolah belajar, materinya sama, cuman beda tempat. Cuman kalau ke sekolah, yang di sekolah belajar tatap muka itu ya HP-nya di off-kan, jadi belajarnya langsung melihat ke papan tulis. Gitu Bu Sian ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Lanjut, silahkan yang lain. Yang lain berarti jelas semua ya. Oke, kemudian nih pesan-pesan saya nih. Pesan-pesan tidak berkaitan dengan COVID, tapi berkaitan dengan karir anak-anak, cita-cita anak-anak. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kan masuk perguruan tinggi negeri itu lewat banyak jalur ya. Salah satu jalurnya itu adalah melalui jalur SNMPTN, Sistem Nasional SNM masuk perguruan tinggi negeri. Ya, jadi SNMPTN itu masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur rapot. Nah, kita saling memotivasi anak-anak kita agar nilai rapot itu betul-betul diperhatikan. Nilai rapot itu didapat dari nilai ulangan harian dan nilai tugas. Ya, ada dua, nilai tugas dan nilai harian. Bobot kedua nilai ini sama. Ya, jadi kalau nilai tugas 100, nilai harian 80, berarti rata-ratanya 90. Kalau nilai tugas 100, nilai ulangan harian 60, maka nilai rata-ratanya 80. Ini berbeda dengan SMP. Kalau SMP atau SD masih menggunakan pembobotan. Di SMA tidak ada pembobotan nilai, semua nilai bobotnya sama. Jadi nilai ulangan harian, nilai tugas, nilai akhir semester itu bobotnya sama. Nah, nilai UTS itu yang dinilaikan adalah ulangan harian yang ke sekian. Jadi ini UTS itu pada dasarnya nilai harian, cuman pelaksananya dilaksanakan secara serentak. Ya, secara serentak. Nih, tolong disampaikan kepada anak-anak. Jadi, jangan sampai justru yang menguntungkan itu dari nilai tugas. Tugas itu kan aneh kalau tugas nilainya cuma 80 gitu. Orang tugas itu kan bisa dikerjakan rame-rame, bisa dikerjakan bisa nyontek, bisa browsing sana sini gitu. Masa sampai tugasnya cuma 80. Jadi tugas itu sangat membantu. Untuk itu jangan sampai putra-putrinya kalau ada tugas malah tidak mengerjakan, ada tugas malah tidak mengumpulkan. Kalau tugasnya tidak mengumpulkan nilainya 0, ulangannya dapat 100 tambah tugas 0 bagi 2 cuma 50.
Nah, ini berbeda dengan SMP dan SD barangkali. Kalau di SMP itu ada pembobotan UTS, kemudian ada pembobotan untuk TAS. Jadi penilaian harian itu bobotnya berbeda dengan penilaian akhir semester dan tengah semester. Nah, kalau kita di SMA itu hanya ada 2 itu saja sebetulnya. Ada 2 saja, yaitu ulangan harian dan akhir semester dan tugas. Ini dirata-ratakan, nanti tambah lagi nilai akhir semester, rata-ratakan, selesai. Jadi sangat simpel. Makanya harusnya nilainya gede-gede karena dibantu di tugas. Jadi dengan kita saling mengontrol anak-anak kita berkaitan dengan pola belajarnya, mudah-mudahan anak-anak kita itu masuk perguruan tingginya itu mulus gitu loh. Ya, mulus gitu. Walaupun ya alhamdulillah saat ini tahun ini 2 tahun terakhir ini itu yang masuk perguruan tinggi negeri total kalau kita bandingkan SMA 7 dengan SMA 11 dengan SMA 16 gitu. Ya paling besar yang dari 7 gitu. Walaupun SMA 7 kayaknya kesannya gitu-gitu aja, tapi yang masuk perguruan tinggi itu di atas 11. Yang SNMPTN juga di atas 11. Yang jalur raport masih menangan SMA 7, yang masuk melalui tes juga masih menangan anak SMA 7. Itu artinya bahwa kita sudah on the track untuk cuman kalau kita kerjasama kita semakin baik untuk mengawasi anak-anak kita, ya insya Allah anak-anak kita akan mencapai cita-citanya itu akan lebih mulus. Tapi juga nggak usah kita marah-marah gitu. Ini kadang-kadang kan kita kadang-kadang gampang marah sama anak-anak. Melihat anaknya ngeliat YouTube, lihat main game gitu, nggak taunya YouTube yang ngirim gurunya gitu. Karena sekarang kita mencoba sebetulnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau YouTube zaman dulu itu hanya untuk film, lagu-lagu, karaoke dan lain-lain. Kemudian anak-anak juga game. Nah, kita juga berupaya untuk mengikuti perkembangan itu. Makanya kita manfaatkan YouTube itu untuk ngisi materi, sehingga tidak ada alasan lain gitu untuk tidak mencukai dengan teknologi. Itu Bapak Ibu ya, berkaitan dengan sosialisasi kita, ngobrol-ngobrol kita berkaitan dengan besok kita mau tatap muka. Di antara yang hadir di sini, ada tidak yang tidak mengizinkan anaknya masuk sekolah? Ada barangkali angkat tangan kalau ada. Kami tidak paksa. Jadi kalau misalkan karena rasa kekhawatirannya yang tinggi, ya terus edaran yang kemarin diisi itu memang tidak mengizinkan sekolah, biar kami juga tahu, jangan sampai sudah memvonis nggak masuk sekolah, nggak taunya memang oleh orang tuanya tidak diizinkan. Gitu. Nanti diizinkan semua ya. Soalnya anak saya juga di sekolahnya di SMA Bu, di SMA 7 anak saya bontot itu di SMA 7, anak saya yang nomor 2 itu alumni SMA 7 yang sekarang semester 3 di Udayana, masuknya waktu itu menggunakan jalur rapot dapat. Jadi anak saya masuk sekarang itu nomor 1, nomor 2 di Bali, dua-duanya kemarin berangkat saya ngantar ke bandara untuk persiapan kuliah. Nah, nomor 1 di Utama dulu nggak diterima di SMA 7, nomor 1 itu gagal masuk ke SMA 7 karena waktu itu menggunakan murni menggunakan nilai, gagal. Dan anak saya menggunakan jalur anak guru, ada jalur anak guru, masuk ke SMA 7, seleksi rapot, masuk di teknik industri Udayana. Sekarang yang botot kelas 12. Makanya saya juga Senin besok saya nggak bisa ke sekolah karena emang saya jadwalnya di rumah. Jadi saya insya Allah ke sekolah. Hari Rabu itu sebetulnya saya tidak ada jam ngajar, cuman saya berusaha untuk tetap ke sekolah berkaitan dengan pelatihan buat guru-guru tentang pembuatan modul elektronik ya, buku elektronik buat teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetap SMA 7 berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik, baik itu berkaitan dengan kualitas terutama. Kalau saya pribadi sebagai salah satu guru di SMA 7 berusaha untuk mengupgrade diri dan mengupgrade teman-teman berkaitan dengan perkembangan zaman, karena kebetulan saya termasuk yang sangat sering diundang atau dilibatkan di kementerian, di direktorat, sehingga banyak yang harus saya share ke teman-teman
untuk mengupgrade diri. Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada hal yang perlu kita bahas lagi. Pak Min, Ya, Pak Min, ya saya sedikit boleh, silakan. Iya, saya ibunya ibu dari Naswa, Pak Min. Kalau di sekolah nanti ada ini nggak kontrol kesehatan anak, misalnya dia ada yang flu, kalau apa tuh namanya, kalau untuk cek suhu mah itu kan pasti ada ya. Iya. Misalnya cek misalnya dia flu atau dia batuk kayak gitu ada nggak? Terus Benar. Nah, terus. Yang kedua apa tuh namanya, biar kita sama-sama bisa ngontrol nih orang tua dan guru di sekolah. Jadi saya yang khususnya saya pribadi, misalnya kalau ada anak itu yang dia telat atau tidak absen pada hari itu, harap di itu apa namanya, ada daftarnya gitu Pak Min. Jadi di grup misalnya nih, Naswa nih hari ini telat absen atau dia tidak absen. Nah terus kalau misalnya ada tugas nilainya tadi kan, kalau tugas kata Pak Min kalau misalnya 80 nggak wajar kan kalau tugas, karena dikerjakan di rumah. Jadi ada yang seperti itu Pak Min. Jadi kita minta nih misalnya Naswa misalnya untuk tugas fisika dia cuma nilainya 75. Jadi ada kontrol dari kita, dari orang tua juga atas informasi dari guru di sekolah gitu Pak Min. Iya. Oke. Jadi kalau sedikit yang kebetulan kan teman-teman saya juga ada tuh yang anaknya di Semun 7 yang tahun kemarin dia tuh sampai mau baru ambil rapot apa baru ketahuan, misalnya dia berapa kali nih satu semester ini dia tidak ikut absen gitu Pak Min. Jadi kita sih harapnya jadi kita bisa kontrol anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya anak saya Naswa atau telat atau dia tidak mengerjakan tugas, orang tuanya tahu, tapi jangan ditumpuk gitu. Misalnya hari minggu ini nih Naswa yang belum tugas apa aja gitu Pak Min. Jadi kita bisa kontrol juga. Kebetulan saya juga bekerja gitu Pak Min. Iya. Oke, terima kasih. Jadi berkaitan dengan kontrol kesehatan, nah ini yang belum ini ya, karena kan himbauan kita adalah bagi yang kurang sehat jangan sekolah. Nah, nanti ikutnya daring saja. Jadi belajar dari rumah. Jadi yang sekolah itu yang benar-benar sehat, ya, yang benar-benar sehat. Makanya kita yang kalau kadang-kadang nih anak juga curangnya itu sebenarnya karena pengennya aja, udah pengen sekolah banget, sekian lama nggak sekolah gitu, SMP nggak sekolah, SMA nggak sekolah gitu, jadi ngakalin pura-pura sehat, nggak taunya ternyata kurang sehat atau agak-agak flu dikit gitu ya. Jadi nanti akan kami sampaikan berkaitan dengan patroli kesehatan ya, berkaitan dengan patroli kesehatan yang diusulkan tadi. Mungkin nanti akan kami sampaikan ke sekolah berkaitan dengan usulan itu, apakah diadakan atau tidak, karena di kami juga ada piket guru. Nah mungkin piket guru itulah yang akan cek ke kelas-kelas apakah ada siswa yang kurang sehat atau tidak. Mungkin itu ya salah satunya. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Tentang tugas Pak Min. Tugas. Ya. Tugas dan absen kayak gitu. Berkaitan dengan absen dulu. Nah, berkaitan dengan absen, memang sih kalau bisa absen jangan sampai telat, karena bukti kehadiran itu kan absen. Di samping juga kalau daring itu saya misalkan memperlakukan absen daring itu seperti ini, saya screenshot. Nah, yang gabung itulah yang hadir saat daring. Yang absen melalui Google Form itu berarti sama dengan gini, waktu itu saya menjelaskan ke anak-anak, kalau absen di Google Form itu ibaratnya kita masuk sekolah baru sampai di sekolahan. Tetapi saat saat on cam seperti ini, sama dengan kita sudah di kelas dan memperhatikan gurunya menjelaskan. Saat off cam sama dengan di kelas tapi dia tidur. Saya menjelaskan ke anak-anak begitu. Jadi ada tujuan saya adalah biar kita sama-sama enak gitu loh di depan anak-anak. Kita udah serius, nggak taunya dia belajarnya sambil tiduran. Kalau nggak belajarnya sambil tiduran, kan kalau off cam kan bisa sambil tiduran, dia sambil jalan-jalan, ngedengerin gitu. Tapi kalau off cam kan bisa saja itu jangan-jangan kameranya ditaruh
Apalagi mama papa kerja di rumah, misalkan tinggal sama adik-adik atau sendirian, bahkan anaknya cuma satu sendirian, udah taruh di meja, nggak taunya dia tidur lagi. Yang penting udah absen di Google Form, ini HP juga nyala, dia takutnya ketiduran lagi. Makanya kami selalu meminta kepada anak-anak untuk saat belajar online itu kameranya selalu dinyalakan. Ya, itu yang kedua. Kemudian berkaitan dengan tugas, betul, tugas kami, mungkin kami tugas kami untuk mengefektifkan pemeriksaan tugas-tugas dan disampaikan kepada para orang tua murid. Karena selama ini kita hanya direct ke siswa. Kita hanya direct ke siswa berkaitan dengan tugas, kamu tugasnya belum, kamu tugasnya belum. Nah, kadang-kadang di antara kesibukan itu ada yang terselip lah, sehingga ada siswa yang sampai 3 kali ternyata ketawanya pada saat nanti pembagian rapot misalnya. Dan biasanya kadang gini juga, Bu. Ada sebagian guru itu menyampaikan nilai UTS itu nilai awal, kadang-kadang begitu, nilai awal, ya, bukan nilai yang sudah diperbaiki, ya, bukan nilai yang sudah diperbaiki. Tujuannya adalah agar orang tua itu tahu riwayat belajarnya anak, gitu. Makanya, tapi juga jangan langsung dimarahin. Ketika nanti mendapatkan nilai ujian tengah semester, misalkan nilai harian 1, nilai harian 2, tugas 1, tugas 2, loh kok ini nilainya jelek-jelek? Setiap nilai yang jelek itu memiliki kesempatan untuk diperbaiki, gitu. Jadi kenapa dikasihnya nilai yang awal sebelum perbaikannya? Itu kadang-kadang sebagian guru berpendapat atau berkeinginan agar orang tuanya tahu bahwa anaknya pernah mendapatkan nilai jelek. Nanti yang akan disampaikan di akhir semester pasti nilai-nilai yang sudah mengalami perbaikan. Itu berbeda lagi, gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu Mama Naswa tentang tugas, tentang kehadiran, dan tentang patroli kesehatan, insya Allah akan kami lakukan dengan baik. Mungkin ada lagi sebelum akhir, ya. Oke, lanjut, masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada berarti kita akhiri. Semoga kita sehat selalu, anak-anak kita belajar dengan baik di sekolah dan di rumah. Dan saya ingatkan kembali, pastikan besok ketika sekolah, 1, bawa sendal buat di dalam kelas. 2, bawa bekal makan. Apakah makan untuk snack, makan untuk sarapan? Ini makannya di dalam ruang kelas. Bawa tisu basah. Bawa hand sanitizer. Ya, upayakan kalau yang mama papanya tidak kerja diantar saja. Ya, kalau yang antar pakai mobil, drop di depan gerbang, lurus belok kanan tembus jalan raya. Itu saja barangkali. Tetapi kalau yang terpaksa harus menggunakan angkutan umum atau menggunakan ojek online, ya apa boleh buat, itu namanya juga terpaksa. Pak, ya, mau nanya Pak, si muridnya boleh bawa HP nggak Pak ya ke sekolah? Bawa HP boleh, kan buat komunikasi dengan orang tua murid tetap. Iya, cuman soalnya belajarnya kalau pulang sekolah kan ya, dijemput tuh. Betul, cuman belajarnya tidak pakai HP gitu saja. Bawa HP Ya, nggak apa-apa. Berarti nggak disita ya Pak kalau bawa HP ya Oh, Pak? enggak. Oke Pak, siap. Oke, ada lagi? Ya, tetap dikasih uang bekal Bu ya, takutnya nanti nggak sempat jemput, suruh pulang naik kendaraan umum. Iya Pak. Oke, Pak. Kalau nggak, walaupun nggak jajan, buat simpenan lah gitu. Kadang-kadang anak kan sedih tuh, selama ini nggak pernah dikasih uang jajan, uang bekal sekolah, gara-gara belajar dari rumah. Oke, Bapak Ibu terus sekalian, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita. Sekali lagi, semoga kita sehat semua, terhindar dari COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lainnya, dan kita selalu sejahtera. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Ya, udah Bu ya, silahkan boleh live. Saya akhiri ya. Ya, sehat selalu ya Pak. Ya, amin.